Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ester. Ester pasal yang ketiga. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Tema daripada kebenaran ini adalah Mordekai penyelamat Israel. Kita tahu kisah ini berawal dari bagaimana ketika Haman, seorang yang sombong, yang disembah oleh bawahan-bawahannya, oleh rakyatnya, tetapi ada satu orang yang tidak mau menyembah dia, yang namanya adalah Mordekai. Mordekai tidak menyembah Haman karena itu merupakan perintah Tuhan. Tidak boleh menyembah Allah lain. Tidak boleh menyembah manusia. Sekalipun Mordekai dan bangsanya mereka dibuang dalam pembuangan oleh karena dosa mereka dibuang, tetapi mereka memegang teguh perintah Allah. Mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Mereka tidak boleh kompromi dengan dosa. Dan akibatnya, ketika Haman melihat semua menyembah dia, Mordekai tidak mau menyembah dia. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, panaslah hati Haman. Dan dia tidak ingin hanya menghukum Mordekai, dia merasa terlalu hina kalau hanya Mordekai yang akan dihukum, tetapi bangsa di mana Mordekai itu berasal, itu juga harus dihukum, yaitu bangsa Israel. Akibat hal ini, ketika Mordekai tahu akibat tindakannya, Israel terancam, firman Tuhan berkata akhirnya dia berjalan di tengah-tengah kota itu. Dalam Ester pasal yang keempat ayat yang pertama, dia melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dan akhirnya dia menyuruh seseorang untuk pergi kepada Ester dan memberitahukan persoalan ini. Dan akhirnya sepertinya Ester mau menolak terlibat di dalamnya, tetapi Mordekai menguatkan dia. Dalam ayat yang ke-14, Mordekai berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan. Dan dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, dia mengingatkan kepada Ester, siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, untuk saat yang genting ini, di mana bangsa kita terancam akan dipunahkan, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai mengingatkan hal ini kepada Ester, sehingga hati Ester akhirnya tersentuh oleh karena sikap daripada Mordekai. Dan akhirnya Ester berkata, kalau begitu pergi kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di kota Susan, dan berpuasalah untuk aku selama 3 hari 3 malam, berpuasa untuk aku, demikian juga aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Dan barulah dia akan pergi menghadap kepada raja, sekalipun raja tidak mengundang dia akan pergi. Dan kita tahu akhirnya ceritanya raja menerima yang namanya Ester. Raja mengulurkan tongkatnya menerimanya, dan singkat cerita akhirnya raja mengabulkan permintaan daripada Ester. Dan kita tahu akhirnya bukan Haman yang menang, tetapi Mordekai yang menang. Bukan Haman yang disulakan, tetapi justru Haman dan anak-anaknya yang disulakan.
Di sini kita melihat kejahatan tidak pernah akan menang lawan kebenaran. Di sini kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang-orang yang bergantung dan yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menjaga orang-orang benar. Tuhan selalu membela orang yang benar. Janji Tuhan, memang kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan selalu melepaskan mereka. Tuhan berjanji Tuhan akan menjaga dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang-orang yang selalu menjunjung tinggi firman-Nya. Ini dibuktikan dengan apa yang dia lakukan kepada Mordekai. Mordekai dia menderita oleh karena dia tidak mau menyembah manusia. Dan akibatnya memang dia akan dihukum, bangsanya akan dihukum. Seakan-akan sepertinya Tuhan tidak mau menolong yang namanya Mordekai. Sepertinya Tuhan terlambat menolong Mordekai. Sudah ada perintah untuk dibinasakan. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akhirnya menolong Mordekai. Bukan hanya Mordekai yang dia tolong, Tuhan menolong Esther. Bahkan Tuhan menolong bangsa Israel. Bahkan akhirnya Tuhan menghukum yang namanya Haman. Tuhan menghukum keluarganya. Tuhan menghukum yang namanya mereka yang membenci bangsa Israel. Bahkan kita tahu juga Tuhan menyediakan upah bagi yang namanya Mordekai. Dalam Ester pasal yang ke-10 dikatakan, maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Kemudian segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Dari seorang yang akan dibunuh, ia akan dihukum oleh karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Dari seorang yang tadinya dihina, tetapi oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia diangkat, dia dipermuliakan, dia menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dia dihormati. Karena apa? Karena dia menjadi pembela bagi banyak orang. Dia menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Karena ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan dia berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Maka Tuhan mengangkat yang namanya Mordekai, memuliakan Mordekai. Demikian juga dengan saudara yang mengikuti, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan menyembah Allah lain. Kemudian jadilah penolong bagi sesama saudara. Rela berkorban. Beritakan kabar baik. Beritakan Injil. Dimanapun saudara berada, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan mempermuliakan namanya melalui kehidupan saudara. Sama seperti yang dia lakukan terhadap Mordekai. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadilah kepada kami seperti yang difirmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.